setia dengan proses. Setiap manusia tidak suka dengan proses. Karena kenapa? Manusia suka instan. Manusia suka serba cepat. Tapi ketika kita mengikut Tuhan, Tuhan tidak pernah mengajarkan untuk kita hidup di dalam instan. Karena Tuhan mengajarkan kita hidup di tengah proses. Proses memang tidak enak. Siapa bilang proses itu enak? Kalau proses itu enak, pasti manusia suka. Tapi kan proses itu tidak enak, makanya manusia tidak suka dengan proses. Kadang menguras air mata, kadang merasa tidak mampu, kadang ingin menyerah. Kenapa? Karena keadaan dan situasi yang sedang terjadi bukan semakin baik, justru semakin jahat hari-hari. Ada banyak orang-orang yang mulai menyerah. Ada banyak orang-orang yang putus harapan. Ada banyak orang-orang yang tawar hatinya ketika ada proses. Engkau memang tidak selalu kuat, namanya juga manusia. Seringkali ketika kita di tengah-tengah proses, kita sering jatuh. Seringkali kita di tengah-tengah proses, kita mulai meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Sering di tengah-tengah proses yang ada, kita menangis, kita kecewa, apalagi marah. Ada banyak orang-orang yang marah kepada Tuhan hanya karena proses-proses yang mereka hadapi. Ada banyak orang-orang yang kecewa kepada Tuhan hanya karena proses-proses yang sedang mereka jalani hari-hari ini. Tapi saya mau katakan bahwa kekecewaan itu tidak pernah menghasilkan hal yang baik dalam hidup kita. Kekecewaan itu bukan membawa kita dekat dengan Allah, tapi justru kekecewaan itu hanya menghancurkan hidup kita. Saya mau katakan bahwa pastikan ketika engkau ada di tengah-tengah proses, jangan sampai engkau putus asa. Kenapa? Karena selalu ada kemudahan di setiap kesulitan, di setiap masalah yang kita alami. Kenapa? Karena bersama dengan Allah. Alkitab berkata, jika Allah ada di pihak kita, siapa yang melawan kita? Tapi kalau Allah itu tidak di pihak kita, siapa sih yang membela perkara kita? Kalau di tengah proses, kalau engkau libatkan Tuhan, maka apapun kesulitan yang engkau alami, ada jalan keluar. Alkitab berkata di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan, kesulitan, proses, ujian yang kita hadapi, Alkitab katakan itu tidak pernah melebihi kekuatan kita. Dan di saat ada di tengah-tengah proses, di area yang tidak enak, di area yang tidak mendukung, yang mungkin rencana-rencana kita tidak seperti yang kita mau karena ada begitu banyak proses yang kita jalani. Alkitab berkata, di tengah kesulitan yang engkau alami, dia berkata, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menang. Di tengah proses yang engkau alami, Allah itu tidak pernah lepas tangan. Di tengah-tengah proses yang kita jalani, Allah itu tidak pernah tinggalkan kita. Tapi di tengah-tengah proses yang kita alami, ini buktinya bahwa Allah Immanuel yang tidak pernah tinggalkan kita. Dia berkata, di saat engkau ada di tengah-tengah badai, Dia akan memberikan jalan keluar kepada kita. Percayalah, proses yang engkau jalani bersama dengan Tuhan akan selalu membuahkan hasil yang baik. Mungkin proses yang kita jalani begitu sakit, ya. Tapi cara Tuhan untuk melatih dirimu menjadi lebih kuat dalam beriman. Tuhan izinkan proses terjadi dalam hidup kita. Satu tujuan apa? Untuk membuktikan kemurnian iman. 1 Petrus pertama ayat 7 Alkitab berkata, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya.
Itu sebabnya di tengah-tengah proses yang kita jalani hari-hari ini, jangan mudah kita putus asa, jangan kita kecewa, karena Tuhan izinkan proses terjadi dalam hidup kita supaya iman kita itu semakin bertumbuh. Tuhan izinkan proses terjadi dalam hidup kita supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan izinkan proses terjadi dalam hidup kita, Dia tahu bahwa kita bisa mampu melewati proses itu. Apapun persoalan yang engkau alami hari-hari ini, entah di dalam rumah tanggamu, entah doa-doamu belum ada jawaban, atau ada masalah-masalah yang sedang engkau hadapi hari-hari ini, masalah penyakit yang sedang engkau rasakan hari-hari ini. Tapi kalau engkau jadikan Allah itu satu pribadi yang menjadi prioritas dalam hidup, maka percayalah ada jalan keluar bersama dengan Tuhan. Tuhan katakan bahwa kalau kita setia di dalam perkara kecil, maka Tuhan memberikan perkara yang besar. Puji Tuhan. Tuhan berkati.